Oke, anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari bentuk persamaan eksponen dari nomor 1, 2, 3, dan 4, mari kita lanjutkan untuk bentuk kelima, keenam, dan ketujuh. Kita mulai dari bentuk kelima. Untuk bentuk kelima, bentuk persamaannya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Untuk menyelesaikannya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Kita menyamadengankan pangkatnya. Yang kedua, hx sama dengan 1. Bilangan pokoknya sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan pokok sama dengan 0. Dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Dan yang keempat adalah bilangan pokoknya sama dengan negatif 1. Dengan syarat fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x ditambah 2 pangkat x plus 4 sama dengan x ditambah 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1. Kita misalkan dulu, hx-nya adalah x plus 2, fx adalah x plus 4, dan gx adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Untuk solusi yang pertama, fx sama dengan gx, jadi kita menyamadengankan pangkatnya. X plus 4 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Kita pindah ruaskan, x plus 4 kita pindah ruas menjadi min x min 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya dengan memfaktorkan. Faktornya adalah x plus 3 dikali x min 1. Kita peroleh x sama dengan negatif 3 dari x plus 3 sama dengan 0. Atau x sama dengan 1 dari x min 1 sama dengan 0. Jadi untuk solusi yang pertama kita dapatkan dua nilai x, yaitu negatif 3 atau 1. Kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Hx sama dengan 1. Hx tadi adalah x plus 2. 2 kita pindah ruas menjadi min 2. 1 min 2. Hasilnya negatif 1. Jadi untuk solusi kedua, kita dapatkan nilai x adalah negatif 1. Solusi ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Hx adalah x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 2. Karena ada syarat, maka langkah berikutnya adalah kita memeriksa nilai x sama dengan negatif 2 dengan mensubstitusikan ke fungsi fx dan ke fungsi gx. Yang pertama kita substitusikan ke fx, kita peroleh hasilnya adalah 2. 2 lebih dari 0. Kemudian kita periksa untuk gx, kita substitusikan negatif 2 ke gx, kita peroleh hasilnya adalah negatif 1, kurang dari 0. Jadi, x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi syarat karena nilai gx-nya kurang dari 0. Sehingga x sama dengan negatif 2 bukan merupakan penyelesaian. Kita lanjutkan. Solusi yang keempat. Hx sama dengan negatif 1.
dengan syarat fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Jadi kita peroleh persamaan x plus 2 sama dengan negatif 1, 2 pindah ruas menjadi min 2, sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 3. Karena ada syarat, maka kita periksa dulu untuk x sama dengan negatif 3 dengan mensubstitusikan pada fx dan gx. Kita substitusikan pada fx, kita peroleh hasilnya adalah 1, ganjil. Kemudian kita substitusikan pada gx, x-nya kita ganti negatif 3, kita peroleh hasilnya adalah 1, ganjil juga. Jadi, x sama dengan negatif 3 memenuhi syarat karena fx dan gx keduanya ganjil. Sehingga x sama dengan negatif 3 merupakan penyelesaian. Jadi, dari solusi 1, 2, 3, dan 4, kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen di atas adalah negatif 3, negatif 1, dan 1. Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Bentuk yang keenam yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Bedanya dengan nomor 5, di sini bilangan pokoknya yang berbeda, sedangkan pangkatnya sama. Kemungkinan penyelesaiannya, yang pertama adalah fx sama dengan gx. Kita menyamadengankan bilangan pokok. Yang kedua, fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx harus genap. Yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jadi ada 3 kemungkinan penyelesaiannya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 6x plus 5 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 min 2x pangkat x kuadrat min 3x min 4. Jadi di sini bilangan pokoknya berbeda sedangkan pangkatnya sama. Kita misalkan dulu, fx adalah x kuadrat min 6x plus 5, gx sama dengan 10 min 2x, dan hx adalah x kuadrat min 3x min 4. Kita ke solusi yang pertama, fx sama dengan gx. Sehingga kita peroleh persamaan x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 10 min 2x. Kita pindah ruaskan. Yang ruas kanan 10 pindah ruas menjadi min 10. Min 2x pindah ruas menjadi plus 2x. Sehingga kita peroleh persamaan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x. Faktornya adalah x plus 1 dikali x min 5. Sehingga kita peroleh nilai x yang pertama adalah negatif 1 dari x plus 1 sama dengan 0. Dan nilai x yang kedua adalah 5 dari x min 5 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx genap. Fx tadi adalah x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan negatif dari 10 min 2x. Kita kalikan dulu negatif kali 10 negatif 10, min kali min plus. Kemudian kita pindah ruaskan, min 10 pindah ruas menjadi plus 10,
2x pindah ruas menjadi min 2x. Sehingga kita peroleh persamaan x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya dengan pemfaktoran. Kita faktorkan, hasilnya adalah x min 3 dikali x min 5. Kita peroleh x sama dengan 3 dari x min 3 sama dengan 0. Yang kedua, x sama dengan 5 dari x min 5 sama dengan 0. Karena ada syarat, maka langkah berikutnya adalah kita memeriksa apakah memenuhi syarat atau tidak. Kita substitusikan x sama dengan 3 pada hx. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 4. Genap. Kemudian kita periksa untuk x sama dengan 5. H5 hasilnya 6. Genap juga. Jadi, x sama dengan 3 dan x sama dengan 5 memenuhi syarat. Sehingga x sama dengan 3 dan x sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Kita lanjutkan ke solusi yang ketiga. Hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Hx tadi adalah x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktornya adalah x plus 1 dikali x min 4. Kita peroleh x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 1, atau x min 4 sama dengan 0, x-nya ketemu 4. Karena ada syarat, maka kita periksa dulu apakah kedua nilai x tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kita periksa untuk x sama dengan negatif 1. Kita substitusikan pada fx, ternyata hasilnya adalah 12, tidak sama dengan 0. Kita substitusikan negatif 1 pada gx. Hasilnya juga 12 dan tidak sama dengan 0. Sehingga untuk x sama dengan negatif 1 memenuhi syarat. Kita lanjut, substitusikan x sama dengan 4 pada fx. Hasilnya adalah negatif 3, tidak sama dengan 0. Kita substitusikan pada gx, hasilnya adalah 2, tidak sama dengan 0. Jadi, untuk x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 4 memenuhi syarat. Kemudian kita tarik kesimpulan dari solusi 1, 2, dan 3. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke bentuk persamaan yang terakhir, yaitu A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jadi, untuk menyelesaikannya, di sini A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sedang A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bentuk ketujuh ini, kita mengubah persamaan eksponen tersebut menjadi persamaan kuadrat. Jadi nanti bentuk ini kita ubah menjadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Dengan Y itu adalah A pangkat Fx. Jadi kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 2 ditambah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0.
kita sederhanakan dulu bentuk persamaan eksponennya. Nah, jadi kita jabarkan 3 pangkat 2x plus 2 itu sama dengan 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, dan 3 pangkat 2x itu sama dengan 3 pangkat x kuadrat. Yang belakang tetap ya. Kemudian kita misalkan 3 pangkat x kita misalkan dengan y. Sehingga kita dapatkan persamaan 9y kuadrat ditambah 8y min 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan di sini untuk mendapatkan nilai y. Faktornya adalah 9y min 1 dikali y plus 1. Sehingga kita peroleh yang pertama, y sama dengan 1/9 dari 9y min 1 sama dengan 0. Yang kedua adalah y sama dengan negatif 1 dari y plus 1 sama dengan 0. Di sini kita belum memperoleh himpunan penyelesaiannya, karena di sini kita baru mendapatkan nilai y. Y tadi adalah 3 pangkat x. Sehingga kita lanjutkan. Nah, kita cari untuk y sama dengan 1/9 dulu. Y tadi adalah 3 pangkat x. Sehingga kita dapatkan persamaan 3 pangkat x sama dengan 1/9. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. 1/9 kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita peroleh nilai x adalah negatif 2. Untuk y sama dengan negatif 1, 3 pangkat x sama dengan negatif 1. Apakah ada nilai x yang memenuhi? 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif 1? Tidak ada ya, sehingga untuk bentuk persamaan berikut tidak memenuhi atau tidak ada nilai x yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan di atas hanya satu, yaitu negatif 2 saja. Nah, demikian 3 bentuk persamaan eksponen. Jangan lupa tetap semangat belajar matematika, dan agar kalian lebih paham lagi, silahkan latihan soalnya. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas pertidaksamaan eksponen.